Malam ini gue akan bercerita tentang tragedi yang terjadi di salah satu gunung paling angker di Jawa Barat. Dan kebetulan itu dekat rumah gue di daerah Ciapus. Dan Ciapus itu sebenarnya adalah daerah-daerah yang dekat dengan kaki Gunung Salak. Gunung yang menjulang tinggi ini menyimpan banyak misteri dan legenda. Konon, gunung ini adalah tempat bersemayam roh-roh gaib yang sangat kuat. Pada tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 sedang melakukan penerbangan demonstrasi di sekitar Jakarta. Pesawat ini membawa 45 orang, termasuk kru dan calon pembeli potensial. Cuacanya sebenarnya cerah ya, nggak mendung-mendung banget tapi cerah. Dan penerbangan awalnya berjalan dengan lancar. Namun takdir berkata lain. Entah apa yang merasuki pikiran pilot, ia memutuskan untuk terbang mendekat ke arah Gunung Salak. Itu gue nggak ngerti ya kenapa tiba-tiba kok ke arah Gunung Salak. Para penumpang duduk dekat jendela, bisa melihat puncak gunung dan selimuti awan-awan tipis. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pesawat. Dalam hitungan detik, jarak pandang menjadi nol. Para penumpang mulai gelisah, beberapa orang mengaku melihat bayangan-bayangan aneh di luar jendela pesawat. Seorang penumpang, sebut saja ya, Pak Hendra gitu ya, adalah seorang yang peka terhadap hal-hal yang gaib. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk jauh lebih dingin dari suhu normal di ketinggian itu. Bulu kuduknya berdiri dan ia tahu nih ada yang gak beres. Di kokpit, pilot dan co-pilot kebingungan. Terus instrumen navigasi mereka mulai bertingkah aneh. Radar menunjukkan bahwa mereka berada jauh dari posisi sebenarnya. Kompas berputar, terus seolah-olah ada medan magnet yang sangat kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba suara wanita terdengar dari intercom pesawat. Suaranya lembut namun menakutkan. Dan dia berbisik kayak begini. Selamat datang di wilayahku. Kalian telah memasuki area terlarang. Para penumpang panik tuh. Beberapa mulai menjerit ketakutan. Terus Pak Hendra dengan suara bergetar mencoba menenangkan orang-orang di sekitar. Kita harus berdoa, kata Pak Hendra. Terus di luar pesawat kabut semakin tebal. Namun anehnya pilot bisa melihat sekilas sosok-sosok manusia yang melayang di udara gitu. Terus mereka mengenakan pakaian tradisional Sunda. Wajah mereka pucat pasi dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah pesawat. Co-pilot berteriak panik. Kita kehilangan ketinggian nih. Mesin tidak merespon. Pesawat mulai terjun bebas, para penumpang menjerit ketakutan. Beberapa mulai berdoa, yang lain memeluk orang sebelahnya. Pak Hendra memejamkan mata. Mulutnya komat kamit membaca doa. Tepat sebelum pesawat menghantam lereng gunung, Pak Hendra melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Pak Hendra melihat sesosok wanita cantik dengan rambut panjang terurai berdiri di depan pesawat. Ia mengenakan kebaya putih yang berkibar-kibar. Wajahnya cantik namun dingin, tanpa ekspresi. Ia mengangkat tangannya seolah-olah hendak menangkap pesawat itu. Dan terjadilah. Pesawat menghantam lereng gunung dengan keras. Serpihan-serpihan pesawat berhamburan,
api berkobar membakar pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap, 45 nyawa melayang. Beberapa hari kemudian, tim SAR akhirnya menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Kondisi medan yang sulit membuat proses evakuasi berlangsung lama. Yang mengejutkan, beberapa anggota tim SAR melaporkan kejadian-kejadian aneh selama proses pencarian dan evakuasi. Ada yang mengaku melihat sosok-sosok berpakaian putih melayang di antara pepohonan. Yang lain mendengar suara tangisan wanita di malam hari. Bahkan, ada yang mengaku melihat sosok wanita cantik berkebaya putih berdiri di dekat puing-puing pesawat. Sebelumnya menghilang dalam kabut. Hingga kini misteri di balik jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak masih belum terpecahkan sepenuhnya. Apakah itu murni kecelakaan, ataukah ada campur tangan kekuatan supranatural? Yang pasti Gunung Salak tetap menyimpan banyak rahasia, dan tragedi Sukhoi ini menambah panjang kisah mistis yang menyelimuti Gunung Angker ini.